Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Zikra Fifa dengan NPM 0211222069. Di sini saya akan membacakan soal UTS dan jawabannya. Soal pertama adalah, menurut pemahaman saudara, hal-hal penting apa saja yang perlu diketahui di perbankan di Indonesia terkait OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam hal pengawasan dan pemeriksaan bank? Uraikan dan jelaskan. Jawaban saya adalah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemeriksaan perbankan di Indonesia. Hal yang perlu diketahui oleh perbankan terkait dengan OJK. Yang pertama, kewenangan pengawasan. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan perbankan di Indonesia. Hal ini mencakup pengawasan terhadap modal, likuiditas, manajemen risiko, serta keputusan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kerangka regulasi OJK mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Ini termasuk peraturan terkait dengan modal minimum bank, prinsip tata kelola yang baik, transaksi, dan serta perlindungan konsumsi atau konsumen. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. OJK melakukan pemeriksaan rutin terhadap bank-bank untuk memastikan bahwa bank tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini mencakup aspek-aspek seperti keuangan, manajemen risiko, tata kelola, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, kewajiban pelaporan. Bank wajib melaporkan secara yang keempat, kewajiban pelaporan. Bank wajib melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai keuangan, risiko, dan kepatuhan mereka terhadap regulasi berlaku. Laporan ini menjadi dasar lagi OJK dalam melakukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut. Yang terakhir, penyimpanan dan sanksi. OJK memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan melaporkan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, bisa berupa sanksi administratif, perbaikan prosedur, atau tindakan korektif lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Baik, soal yang kedua adalah, menurut pemahaman saudara, hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang LPS atau lembaga penjamin simpanan terkait dana simpanan masyarakat di perbankan? Uraikan dan jelaskan. Baik, jawaban yang kedua adalah, lembaga penjamin simpan atau LPS memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luar tentang LPS adalah, dengan simpanan di perbankan adalah, 1. Menjamin dana simpanan. LPS bertanggung jawab untuk menjamin dana simpanan masyarakat yang disimpan di bank-bank yang menjadi anggotanya. Jadi jika suatu bank mengalami kebangkrutan, LPS akan membayar kembali dana simpanan masyarakat sesuai dengan batas maksimal dijamin. Yang kedua ada jumlah pinjaman. Saat ini LPS menjamin dana simpanan hingga batas mangka maksimal 2 miliar per dana per bank. Artinya jika Anda memiliki dana simpanan di suatu bank dan bank tersebut mengalami kebangkrutan, LPS akan mengganti dana Anda hingga maksimal 2 miliar. Yang ketiga ada pengawasan terhadap bank. LPS juga melakukan pengawasan terhadap bank menjadi anggotanya untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut mematuhi peraturan dan memiliki kinerja yang stabil. Yang keempat, perlindungan terhadap nasabah. Adanya LPS memberikan perlindungan kepada nasabah bank dari risiko kehilangan dana simpanan akibat kebangkrutan bank. Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan uang mereka di bank. Yang terakhir, keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan bank. Bank yang menjadi anggotanya termasuk informasi mengenai dana yang dijamin dan prosedur klaim jika terjadi kebangkrutan. Baik,
Soal ketiga adalah apa yang saudara pahami mengenai PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan? Uraikan dan jelaskan. Jawaban saya adalah PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang atau TPPU serta pendanaan terorisme di Indonesia. Poin-poin penting mengenai PPATK adalah yang pertama, fungsi utama. PPATK bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan atau terkait dengan TPPU dan pendanaan terorisme. Yang kedua ada kewenangan. PPATK memiliki kewenangan untuk meminta dan menerima informasi yang transaksi keuangan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, notaris, dan profesi lain yang diterapkan. Yang ketiga, pentingnya laporan. Lembaga keuangan dan pihak yang ditetapkan menjadi melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Yang keempat ada kolaborasi internasional. PPATK aktif berkolaborasi dengan lembaga serupa negaris lain dalam hal pertukaran informasi terkait dengan transaksi keuangan yang lain dalam hal pertukaran informasi dan mencurigakan yang melintas batas negara. Yang terakhir, kontribusi terhadap keuangan nasional. Upaya PPATK dalam mencegah dan merangi TPPU dan pendanaan terorisme tidak hanya bertujuan untuk melindungi sektor keuangan, tetapi juga untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial. Baik, di sini saya akan membacakan soal keempat. Apa yang saudara ketahui? Berikan contoh masing-masingnya. Yang pertama, kesehatan bank. Yang kedua, prinsip kehati-hatian bank. Yang terakhir ada kerahasiaan bank. Jawaban saya adalah kesehatan bank. Kesehatan bank mengacu Anda atau pada kondisi keuangan dan operasional suatu bank yang stabil dan sehat. Hal ini mencakup kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabahnya dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Beberapa indikator kesehatan modal, rasio, likuiditas, dan kualitas aset. Contohnya adalah Bank ABC memiliki rasio kecukupan modal yang lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh regulator, likuiditas yang mencakup untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya, dan portofolio kredit dengan tingkat kualitas yang baik. Baik, prinsip sehat kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian merupakan pendekatan yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko dengan mempertimbangkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup mengelola risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional dengan cara yang konsepnya itu untuk menjaga kestabilan dan keamanan bank. Contohnya ada Bank XYZ menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membatasi pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki profit risiko tinggi dan melakukan diverifikasi portofolio untuk mengurangi risiko kredit yang konsentrasi. Yang terakhir ada kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini mengacu pada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data nasabah serta informasi internal bank yang sensitif. Contohnya itu ada Bank DIF mengimplementasikan kebijakan ketat terkait kerahasiaan di mana hanya pegawai yang berwenang yang memiliki akses terhadap dan informasi internal bank.
Baik, saya akan membacakan soal yang terakhir adalah jelaskan mengapa penting bagi bank menyediakan layanan atau laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Jawaban saya adalah penting bagi bank menyediakan layanan laku pandai karena memungkinkan akses keuangan yang mudah bagi orang-orang di daerah terpencil atau tanpa karitor bank fisik, membantu memperluas cakupan pasar, mendukung inklusi keuangan dan menyesuaikan dengan tren digitalisasi serta meningkatkan kepuasan nasabah. Baik, segitu saja jawaban saya. Maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.